Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Namun sebelum itu, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalian siap? Ayo! Selamat datang di Unit 2, Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa. Di unit ini ada 3 pertanyaan kunci yang akan kita jawab nantinya. Yang pertama adalah, bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Hal-hal apa yang sudah terimplementasikan dan hal-hal apa yang menjadi tantangan implementasi Pancasila ke depannya tentu saja. Kemudian yang kedua, apakah kehidupan masyarakat di sekitar telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, dan yang ketiga adalah apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3 pertanyaan inilah yang akan kita jawab di unit ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada unit ini adalah peserta didik kalian diharapkan mampu mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini, sehingga secara reflektif kalian dapat melihat praktik kehidupan berbangsa baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, mari menilai diri kita sendiri. Seberapa Pancasilakah kamu? Nah, coba kalian memberikan persentase antara 1 sampai 100. Sudah? Nah, dari angka yang kalian bayangkan, coba berikan alasan kenapa kalian mengisi angka persentase tersebut. Sikap dan tindakan seperti apa yang kalian lakukan sehingga kalian menilai diri kalian mendapatkan angka tersebut. Kita kan sering kebingungan ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Soekarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau di buku-buku atau dimanapun itu. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita melakukan refleksi, apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila? Maka pertama-tama kalian perlu memahami isi dari masing-masing sila tersebut. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sejumlah pertanyaan lain dapat kalian kembangkan sesuai dengan makna dari masing-masing sila tersebut. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Silakan dijawab ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah, apakah kalian telah menjalankan perintah agama atau kepercayaan dan menjauhi larangan agama atau kepercayaan? Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah, apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda? Yang ketiga,
Apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama atau kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? Dan yang keempat adalah, apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan? Kemudian di sila kedua, pertanyaannya adalah, apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apapun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? Kedua, apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? Ketiga, apakah kalian dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kalian? Keempat, apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu atau kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Selanjutnya, di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini pertanyaannya adalah, sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? Yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara? Tiga, apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas ketimbang produk luar negeri? Keempat, apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? Yang terakhir, apa yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 4 pertanyaan juga. Yang pertama adalah, apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah? Kedua, apakah yang akan kalian lakukan jika usulan atau ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? 4. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Nah, sila kelima. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya juga ada 4. Yang pertama adalah, bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa, dapat dilaksanakan? Kedua, apakah kalian dapat memberikan hukuman atau sanksi yang setimpal baik kepada teman dekat maupun kepada orang yang tidak dikenal? Ketiga, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah dari kalian? Pertanyaan keempat, jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan-rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki? Nah, itu dia kelima sila dengan pertanyaan-pertanyaan yang refleksinya dapat mengukur berapa Pancasilakah kita. Nah, kalian silakan catat dan dijawab secara jujur dan sistematis ya. Oke, kali ini kita akan langsung membahas penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kita akan membahas dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Meskipun faktanya tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan atau bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebutkan kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan beradab sesuai dengan moral, etis, dan adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita sepenuhnya dapat menerapkan hal ini, belum sepenuhnya. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik, dan guru. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban antara anggota setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda, serta anti kritik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa,
Keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa berada dalam posisi yang setara, baik terkait harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tak adil karena keperempuanannya misalnya, kemudian tidak mendapatkan hal belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu dia 5 contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, agar kalian lebih memahami penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, kalian diminta membuat jurnal harian yang berkaitan dengan pengalaman Pancasila yang dilakukan di sekitar kalian. Jadi misalnya, contohnya seperti ini. Jadi kalian buat hariannya pada Senin 18 September 2023. Waktu di pagi hari, kemudian tempatnya di rumah. Penerapan yang diterapkan adalah sila keempat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Deskripsinya itu, ibu meminta pendapatku dan adikku untuk menu masakan pada hari itu. Jadi ini contoh kecilnya. Nah, kalian boleh membuat penerapan yang lain, misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa misalnya, saya sholat subuh dengan nyaman di masjid bersama ayah, dan lain-lain. Pokoknya kalian silakan melakukan jurnal harian ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan sejujur-jujurnya, mulai dari penerapan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan 5. Sekian untuk hari ini, semoga kita semua mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.